Ji, sekarang aku udah bersama dengan salah satu legenda bulu tangkis tanah air, ada Mas Ricky Subagja. Apa kabar Mas Ricky? Baik, alhamdulillah. Nah, seperti biasa, ini kan pasti pembahasan kita mulai dari yang masih hangat dulu nih ya. Yang masih hangat tentunya adalah pagelaran SEA Games. SEA Games tahun ini tuh banyak banget gosip-gosip yang beredar ya. Bahkan gak sedikit pula yang berstatement bahwa entah kenapa aturan-aturan yang kemudian diberlakukan dan sistem yang dipermainkan itu membuat banyak sekali atlet Indonesia mengalami kerugian. Kalau menurut Mas Ricky sendiri gimana? Setuju nggak sih sama statement itu? Ya, ya sebetulnya memang dari satu sisi sebagai tuan rumah sebetulnya memang bisa saja Punya mengajukan, hak. betul punya hak. Yang pasti memang betul-betul ya disepakati dan fair ya apa yang dipertandingkan sehingga memang negara khususnya Asia Tenggara ini juga mendapatkan kesempatan yang sama ya, tidak berpihak karena kan biasanya memang di 7 medali ya ada tim putra, tim putri, bergu putra, bergu putri dan 5 sektor di individual event ya, ada tunggal putra putri, ganda putra putri, ganda campuran. Jadi 7 medali. Nah, ini kalau sekarang berarti ditambah 8 medali dengan adanya event campuran ya. Negaranya juga tidak semua diikutkan. Nah, ini juga yang menjadi satu pertanyaan. Tetapi sekali lagi bahwa kenapa akhirnya menjadi dipertandingkan? Nah, jelas saya tidak tahu persis apa yang terjadi di sana, tetapi sebaiknya memang disetujui semua. Nah, kalaupun ini kan Asia Tenggara ya, ada badminton badminton Asia presiden BAC kalau lihat. Juga ada nantinya BWF secara Badminton World Federation. Ya, jadi ini akan panjang nantinya kalau memang ya katakanlah menjadikan satu masalah ya. Itu tadi untuk isu adanya nomor tambahan bergu campuran yang mana Indonesia dan beberapa negara lainnya tidak bisa diikut sertakan dengan alasan kekuatan badmintonnya sudah kuat. Tapi selain itu masih ada juga nih isu-isu lain yang bikin rame, bikin heboh dunia maya juga. Salah satunya adalah pemain naturalisasi milik Kamboja yang sebenarnya diambil dari Tiongkok atau Cina. Banyak yang beranggapan ini seolah-olah seperti banyak yang ditutup-tutupi begitu Mas Ricky mengenai sosok pemain yang satu ini. Bahkan kalau kita lihat di sosial media mereka juga tidak terlalu banyak di-up gitu profilnya, seolah-olah seperti supaya tidak ketahuan asalnya dari mana. Info yang saya dapat ya bahwa memang pemain ini yang dari Cina betul main untuk mewakili negara Kamboja. Secara pasportnya itu info yang saya dapat itu sudah berganti warga negara. Tetapi yang jadi pertanyaan ini dari sejak kapan aturan ini ya kan regulasi ini untuk seseorang berpindah negara untuk mewakili ya khususnya di event SEA Games ini. Jadi ini yang lagi ditelusuri hingga nanti juga mungkin kita ada komunikasi ya PBSI ya untuk komunikasi dengan Badminton Asia juga BWF nantinya bahwa ini regulasi seperti apa. Katakanlah tadi pasportnya sudah Kamboja ya, selesai SEA Games pindah lagi dia. Jadi kita belum. Aduh, kalau gitu kita belum juga tahu. Importnya pemain-pemain yang jatuhnya kayak betul. barang. Makanya betul-betul regulasinya ini ya lagi ditelusuri sih. Nah itu tadi dari SEA Games. Sekarang kita tinggalkan dulu, kita fokus kepada Sudirman Cup yang juga jadwalnya mepet banget. Persiapannya juga pasti cukup bikin pusing para atlet yang harus diterbangkan dan juga PB-nya nih. Ini melihat nama-nama yang sudah diturunkan, sudah dirilis ke publik juga kan sebenarnya list nama-nama yang diberangkatkan putra dan putri, gimana harapannya nih? Ya harapan tentu dengan tim yang terbaik menurut saya saat ini juga bisa ya kita melihat atlet-atlet atau peserta-peserta negara yang lain ya. Kita ya paling tidak masuk di final dan harapan besar tentu Piala Sudirman juga bisa kita raih. Kalau bicara mengenai pekerjaan rumah atau PR terbesar saat ini badminton Indonesia sektornya apakah masih di putri? Setelah Era Susi Susanti, Mia Udina ya. Ini relatif di putri memang masih belum. Sekalipun memang secara progres sampai saat ini di tunggal putri Grego yang memang secara progresnya juga walaupun menurut saya cukup lambat tadinya, tetapi di 1 tahun terakhir ini pencapaiannya yang luar biasa karena ini juga PR besar terus-menerus kita upayakan juga di ganda campuran setelah Owi Butet ya relatif memang masih belum. Kalau dari kacamata Mas Ricky sendiri prediksinya nih untuk Indonesia di Sudirman Cup seperti apa? Ya kalau secara tim ya dan juga kita lihat negara-negara lain paling tidak di grup kita ada Thailand, ada Jerman dan juga ada Kanada ya di situ paling tidak untuk lolos di babak fase awal ya hingga nantinya lolos di babak fase gugur. Tapi kalau saya melihat dari yang ini yang sudah yang terbaik yang memang yang ada di Indonesia ini paling tidak karena sudah sekian lama ya. Nah ini sudah saatnya lah, sudah waktunya saya rasa merebut kembali Piala Sudirman.